Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, jam 8 ya. Kita akan lanjut tentang prototype kemarin ya. Nah, tetapi kali ini saya membuat video tentang prototipenya karena kemarin saya memberikan materi Word yang harus kalian baca. Nah, saya akan mengulang lagi dengan memberi penjelasan karena jaringan sudah mulai baik kan. Nah, kita lanjut ya. Semangat kan? Prototyping. Pembuatan prototype disebut juga dengan prototyping. Tujuan dari prototyping adalah sebagai penguji daya tahan bentuk produk dan usaha yang ingin kita buat. Inovasi bertahap adalah keadaan di mana suatu badan usaha tidak bisa dibuat dalam bentuk prototype. Dengan adanya kegiatan prototype, para wirausaha, khususnya bidang produk kreatif, bangunan, dan mengetahui keunggulan dan kelemahan suatu produk. Inovasi bertahap bisa menyesuaikan keadaan yang berkembang. Nah, prototipe ini wajib kalian buat karena prototipe ini adalah untuk usaha kalian bisa berjalan dengan baik. Lanjut. Kita lanjut prototyping dalam pembuatan desain. Prototype dapat dianggap sebagai bentuk modifikasi, baik dalam tingkatan berdiri sendiri atau menjadi bagian dalam sebuah desain. Nah, karakteristik prototype itu ada 4. Yang pertama itu mendukung kreativitas. Yang kedua, membantu pengembangan untuk menangkap serta menghasilkan ide. Yang ketiga, memfasilitasi pengembangan dan memberikan informasi yang relevan terhadap penggunaan prototype. Yang keempat, prototype dapat mendorong terjadinya komunikasi dan membantu para wirausaha dengan konsumen dalam berinteraksi. Itu adalah karakteristik prototype. Lanjut. Dimensi dalam pembuatan prototype. Dimensinya itu ada 4 juga. Dimensi representasi atau menggambarkan bentuk dari prototype yang kalian buat tadi. Selanjutnya, dimensi presisi menggambarkan tingkat ketelitian prototipe yang akan dievaluasi. Harus teliti dan bisa dievaluasi. Yang ketiga, dimensi interaktif menggambarkan sejauh mana hubungan antar konsumen dengan prototipe yang dibuat oleh seorang wirausaha. Nah, kalian harus tahu dimensi interaktifnya itu untuk supaya konsumen kalian itu bisa kalian ukur hubungan sejauh mana dengan usaha kalian. Yang keempat, dimensi evolusi menggambarkan prediksi siklus hidup dari suatu prototipe. Seperti kalian ada pembuatan balon udara dan itu harus ada siklusnya gitu. Nih, kita lanjut tahapan dalam pembuatan prototyping. Prototyping dibagi menjadi 6 tahapan. Yang pertama, mengidentifikasi model prototype. Pihak wirausahawan menjadi mengerti apa saja yang mereka buat. Yang kedua, rancang bangun prototype. Dalam rancang bangun bisa dibantu oleh seperangkat komputer serta software. Yang ketiga, uji prototype untuk memastikan prototype dapat dengan mudah. Yang keempat, siapkan prototype USD, User System Diagram, untuk mengidentifikasi bagian dari produk. Yang kelima, evaluasi dengan penggunaan untuk mengevaluasi prototype. Yang keenam, transformasikan prototype menjadi produk nyata dan dibutuhkan oleh konsumen. Nah, itu adalah yang wajib kalian, tahapan-tahapan yang wajib kalian buat. Karena itulah yang membuat nanti konsumen kalian itu percaya dengan prototype yang kalian buat. Oke, lanjut. Strategi dalam pembuatan prototype. Prototype bisa berupa subsistem, serangkaian dari beberapa subsistem atau keseluruhan sistem. Yang kedua, melakukan prototyping atas bermacam-macam konsep dengan melakukan prototyping atas satu konsep. Ketiga, pembuatan prototype bisa dilakukan oleh pihak luar atau dilakukan oleh seorang wirausahawan itu. Nah, kalian bisa membayar orang untuk melakukan pembuatan prototype kalau kalian tidak bisa. Fisik pada suatu prototype dapat dibuat ukuran skala. Misalnya besarnya itu sebesar rumah misalnya. Itu kan prototype rumah, kalian membuatnya dalam skala 1:100 meter gitu. Lanjut, hasil akhir suatu bentuk usaha dapat dibuat skala lewat prototype. Nah, itu.
Oke, kayaknya segitu dulu. Besok kita lanjut tentang prosedurnya, prosedur pengawasan produk, jenis-jenis produk, dan yang perlu diperhatikan dalam pembuatan produk kemasan. Kita sampai di strategi saja dulu. Kalau lama-lama tinggal pusing. Mohon dipahami, jika ada pertanyaan silakan bertanya. Oke. Selamat pagi dan semangat. Kita tidak ada tugas. Saya tahu kalian banyak tugas. Oke, semangat anak-anak.